Baik saudara-saudara, pada saat ini kita masuk dalam pelajaran Sekolah Sahabat yang pertama di triwulan yang kedua tahun 2022 dengan judul besar Kejadian. Tapi sebelum kita akan membahas pelajaran firman Tuhan, Sekolah Sahabat, mari kita tunduk kepala, kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, saat ini ya Tuhan kami akan mempelajari firman Tuhan, pelajaran Sekolah Sahabat tentang kitab Kejadian. Berkati kami semua, berkati hamba. Kami boleh belajar dengan baik, kami boleh melakukan yang terbaik hanya untuk Tuhan. Terima kasih, dalam nama Yesus. Amin. Baik saudara-saudara, yang pertama saya mau sampaikan bahwa pelajaran Sekolah Sahabat pada Sahabat ini tidak menggantikan pembahasan firman Tuhan yang ada di dalam kitab Kejadian. Saya mau menghimbau saudara-saudara untuk tetap mempelajari, membahas, membaca kitab Kejadian atau pelajaran Sekolah Sahabat. Pelajaran Sekolah Sahabat sepanjang triwulan ini berjudul Kejadian. Menarik sekali, triwulan yang lalu kita membahas keseluruhan kitab Ibrani yang dibuka dengan Ibrani 1, yaitu surat untuk orang Ibrani dan untuk kita, dan ditutup dengan Ibrani 11 yang mengajak kita untuk memelihara kasih persaudaraan. Yang mana kitab ini ditulis pada abad pertama sesudah Masehi. Yang menarik adalah pelajaran Sekolah Sahabat kita undur jauh dari kitab Ibrani. Jauh dari waktu dan tempat penulisan. Yang mana kita bisa melihat dalam kitab Kejadian itu ditulis sekitar tahun 1940 sebelum Masehi, dan tempat penulisan pada waktu penulis berada di padang gurun. Saudara-saudara, berbicara tentang kitab Kejadian, penulisnya adalah Musa sendiri. Dia memperoleh wahyu inspirasi dari Allah untuk menulis kitab ini karena peristiwa-peristiwa yang ada di kitab Kejadian itu terjadi jauh sebelum Musa ini lahir. Kitab Kejadian juga merupakan kitab yang pertama dalam keseluruhan Alkitab. Bagian dari kitab atau 5 kitab Musa atau Pentateuch. Kitab yang membahas tentang awal mula kehidupan manusia, awal mula penciptaan dimulai. Jadi, kalau masih ada yang menganggap bahwa dunia ini ada karena satu benturan meteor, tidak diciptakan oleh Allah sendiri. Mari kita percaya Alkitab, mari kita membahas pelajaran firman Tuhan tentang kitab Kejadian. Ayat tema yang boleh kita lihat dalam pelajaran Sekolah Sahabat, penulis Sekolah Sahabat, dia mengambil dalam Kejadian 1 ayatnya yang pertama. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pada sepanjang pelajaran Sekolah Sahabat ini, kita akan membahas tentang penciptaan, yang mana Allah adalah pencipta. Sejarah yang paling penting karena ini menceritakan awal mula kehidupan manusia, memaknai lebih dalam tentang Sabat, menceritakan awal mula kehidupan saya dan saudara, mengimani bahwa manusia diciptakan sempurna menurut gambar dan rupa Allah, manusia mempunyai tugas. Dan dalam Kejadian 1 dan 2, kita akan melihat hubungan antara pohon pengetahuan baik dan jahat dan pohon kehidupan. Saudara-saudara, di sini ada hal yang penting yang harus kita maknai. Yang pertama, pohon kehidupan adalah kehidupan yang kekal. Tuhan itu baik, teramat baik. Tapi ada juga larangan, yaitu pohon pengetahuan baik dan jahat, di mana Allah memberi peraturan. Di dalam kasih-Nya ada peraturan. Kasih Allah adalah Allah yang teratur. Oleh karena kita mempunyai Allah yang teratur, yang menyebabkan manusia jatuh ke dalam dosa dan kehilangan kehidupan kekal. Itulah sebabnya ada Sabat yang menjadi pengikut antara kisah penciptaan dan penebusan. Berbicara tentang penciptaan, kita mengimani bahwa Allah adalah pencipta dunia ini. Dalam Kejadian 1 ayatnya yang pertama, ada 4 bagian yang boleh saya bagikan pada saat ini. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, karakter dari Allah atau sifat Allah. Yang ketiga, Allah sendiri atau subjek. Dan yang keempat, apa yang dibuat oleh Dia.
Yang pertama mari kita lihat kata pendahuluan atau pada mulanya. Dalam bahasa Inggris ini dikatakan in the beginning. Atau dalam bahasa Ibraninya adalah Bereshit. Nah, frase Bereshit ini sebenarnya adalah ungkapan teknis yang secara khusus terkait dengan kisah penciptaan. Artinya ada pendahuluan, pada mulanya, awal mula. Jadi sejarah kehidupan bumi, sejarah kehidupan manusia pada saat ini ada awalnya. Yang kedua, Elohim atau Allah, karakter Allah. Sekolah Sabat mencatat, boleh kita lihat di pelajaran Sekolah Sabat, nama ini berasal dari akar kata Allah yang menekankan kekuatan dan keunggulan. Nah, kita bisa lihat bahwa nama ini berasal dari kata Allah yang menekankan kekuatan dan keunggulan. Apa artinya ini? Kita percaya bahwa Allah, Elohim adalah Allah yang luar biasa, perkasa, mampu menciptakan langit dan bumi. Dan sebenarnya, jika kita gabungkan kata pada mulanya, itu juga akan merujuk bahwa sebelum dunia ini diciptakan, Allah sudah ada. Yang ketiga, kata bara atau kata menciptakan. Jadi dalam bahasa Ibrani, kata menciptakan itu adalah bara. Muncul 7 kali dalam kisah penciptaan dan 3 kali dalam pasalnya yang kedua. Dengan kata lain, dari semua ayat ini menegaskan bahwa memang benar Allah adalah pencipta dan kita adalah ciptaan. Kalau dalam setiap pasal ayat ada beberapa yang ditekankan, ada kata-kata yang diulang, itu berarti memang benar ayat itu terjadi dan memang benar bahwa dunia ini diciptakan oleh Allah. Yang keempat, berbicara tentang apa yang Allah ciptakan. Yang keempat ini adalah Allah menciptakan langit dan bumi. Saudara-saudara, berbicara tentang Allah pencipta atau Dia yang menciptakan dunia ini. Tadi kita melihat bukti-bukti bahwa Dia pencipta dunia ini. Nah sekarang, setelah menciptakan dunia ini, nilai apa yang diberikan oleh Allah? Ketika Allah telah menciptakan bumi ini, kira-kira nilai apa yang Dia telah berikan? Mari kita lihat pelajaran Sekolah Sabat pada saat ini. Kita masuk dalam pelajaran hari Senin. Saudara-saudara, sewaktu masih sekolah SMA, saya teringat diberikan tugas untuk mengerjakan sebuah atau membuat satu kerajinan tangan. Nah, waktu SMA diberikanlah tugas untuk, ada yang teman saya, ada yang buat boneka, ada yang buat rumah dari stick, ada yang buat rumah dari korek api, ada yang buat lapangan tenis meja dari papan yang ukurannya hanya kecil. Dan saya pikir-pikir waktu itu kira-kira apa yang akan saya buat. Nah, saya mengambil keputusan untuk membuat sebuah pesawat. Sebuah pesawat saya buat, saya ukir, saya pakai alat. Dan setelah pesawat itu jadi, saya kasih cat, warnai. Dan setelah diwarnai, saya tulis Boeing 6123317 atau Boeing Green sesuai dengan nama saya. Diberikan kepada sekolah, kepada guru saya. Dan ketika saya melihat, saya pikir-pikir, rupanya pesawat yang saya buat ini adalah hal yang baik. Pesawat yang saya buat ternyata indah sekali dan saya bangga boleh membuat pesawat walaupun hanya dari kayu. Begitu juga dengan Allah. Ketika Dia menciptakan dunia ini, Dia melihat dan menilai pekerjaannya sebagai tov atau baik. Allah menciptakan dunia ini. Dia menciptakan binatang-binatang, maka binatang itu jadi. Dia menciptakan saya dan saudara. Dia menciptakan tumbuh-tumbuhan jadi. Dan ketika Dia menciptakan apa yang Dia sudah buat, Dia melihat dan Dia menilai bahwa, oh, ternyata itu baik atau tov.
Dan kata baik ini juga merujuk kepada kata berhasil. Ya, kata baik ini merujuk kepada kata berhasil. Waktu Tuhan menciptakan terang, maka terang itu jadi. Dalam Kejadian 1 ayatnya yang keempat dan ayatnya yang ke-10. Allah melihat bahwa terang itu baik. Allah melihat bahwa semuanya baik. Mari kita buka pelajaran sekolah Sabat, karena sekolah Sabat mencatat, tetapi kata ini merujuk lebih dari sekadar efisiensi, fungsi. Kata Ibrani tov juga digunakan dalam Alkitab untuk mengungkapkan apresiasi estetika atau sesuatu yang indah. Dalam Kejadian 24 ayatnya yang ke-16. Berikutnya, frasa itu baik berarti bahwa ciptaan itu bekerja dengan baik, indah, aman, dan sempurna, dan dunia tidak ada kejahatan di dalamnya. Dunia belum seperti dunia kita yang saat ini dipengaruhi oleh dosa dan kematian. Penjelasan tentang penciptaan ini secara radikal tentunya bertentangan dengan teori evolusi. Ya, kita tahu bersama teori evolusi yang diajarkan pada waktu kita masih bersekolah, di mana saya dan saudara manusia katanya dari kera. Ya, manusia atau dunia ini, bumi ini berbentuk dirinya sendiri, artinya terjadi dengan dirinya dengan sendiri. Dan yang miris lagi bahwa di teori evolusi mengatakan bahwa bukan Allah yang menciptakan dunia ini. Mari kita lihat apa pandangan Alkitab jika orang yang percaya Alkitab. Dan mari kita lihat tulisan Nyonya White yang ada di dalam buku Kerinduan Segala Zaman dan di buku Kisah Pengharapan. Di sini dikatakan, Allah Bapa dan Anak memulai pekerjaan agung dan ajaib yang mereka sudah rencanakan, yaitu menciptakan dunia. Bumi yang indah ini berasal dari tangan Sang Pencipta. Lihat Alkitab dalam Kejadian 1, pasal 1 dan 2. Dan tulisan Nyonya White di buku Kerinduan Segala Zaman dan di buku Kisah Pengharapan, halamannya yang kedua. Dia katakan, bumi ini diciptakan oleh Allah. Direncanakan dan diciptakan oleh tangan Sang Pencipta. Ada yang bilang, oh, dunia ini dari hal yang tidak baik berkembang menjadi canggih dan menjadi lebih baik. Padahal saudara-saudara, kalau kita melihat firman Tuhan berkata, setiap Allah menciptakan hari pertama sampai hari ke-6, itu selalu diakhiri dengan perkataan itu baik. Dan ada juga sungguh atau ditutup dengan kalimat kata sungguh amat baik. Dan tentunya ini menentang teori evolusi. Dalam Alkitab penciptaan ada dua teori. Teori creation dan teori evolusi. Yang kita pakai, yang kita percaya adalah teori creation. Di mana Allah yang menciptakan dunia ini. Berikutnya, setelah Allah menciptakan sampai hari ke-5, dia menciptakan manusia di hari ke-6. Mari kita baca dalam Kejadian 2 ayatnya yang ke-20, Kejadian 1, mohon maaf, Kejadian 1 ayatnya yang ke-26 dan ayatnya yang ke-27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ada dua hal yang harus kita pahami. Yang pertama, Allah menciptakan kita manusia menurut gambar. Dan yang kedua, rupa. Mari kita lihat komentar Sekolah Sabat, penulis Sekolah Sabat. Dia katakan di dalam pelajaran Sekolah Sabat, Tuhan telah menciptakan manusia menurut gambarnya adalah tindakan berani dari Alkitab. Karena kenapa? Karena hanya manusia
yang diciptakan menurut gambar Tuhan. Ketika Allah menciptakan manusia, membentuk kita dari debu tanah dan menghembuskan nafasnya, maka manusia itu bernapas, hidup secara spiritual dan secara fisik. Saudara-saudara, ini kita bisa melihat dalam pelajaran sekolah Sabat. Maka dia melihat sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Berbicara tentang gambar atau rupa Allah. Apa itu gambar dan rupa Allah? Pelajaran sekolah Sabat, dia menjelaskan bahwa di hari Rabu, kata Ibrani dari gambar adalah selem. Teselem. Merujuk pada bentuk konkret dari tubuh fisik. Ada tangan, ada kaki, ada kepala, ada mata, ada hidung, ada mulut. Dan kata rupa dalam bahasa Ibraninya adalah demut. Mengacu pada kualitas abstrak yang sebanding dengan pribadi ilahi. Saya pernah melihat satu tulisan yang mana dikatakan bahwa rupa itu merujuk kepada sifat dan karakter Allah. Artinya apa? Artinya kita harus mensyukuri apa yang Tuhan berikan. Kalau Tuhan sudah ciptakan kita ada kaki untuk berjalan, tangan untuk memegang, mata untuk melihat, bersyukurlah kepada Tuhan. Jika Tuhan sudah menciptakan badan kita pada saat ini, tubuh kita pada saat ini dalam keadaan mulus, bersyukurlah dan jangan merusak tubuh kita ini. Oleh karena tubuh kita ini adalah menggambarkan sama dengan Allah dan tubuh kita ini adalah bait Allah. Jika Allah menciptakan kita sesuai dengan rupa Allah, ingat berbicara tentang rupa, dia merujuk kepada karakter Allah. Allah adalah setia. Allah adalah adil, jujur, sangat baik, teramat baik dalam kehidupan kita. Maka, mari kita harus memperhatikan kehidupan kita. Apakah sudah sesuai dengan Allah yang setia, adil, jujur, melakukan hal-hal yang baik untuk kita. Dalam kitab Efesus 5 ayatnya yang ke-15. Berbicara melihat kehidupan kita. Efesus 5 ayatnya yang ke-15. Firman Tuhan berkata, karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Jika Allah menciptakan kita sesuai dengan gambar dan rupa Allah yang mempunyai mata, kepala, yang mempunyai tangan, dan mempunyai rupa yang sesuai dengan karakter Allah, setia, adil, maka pada saat ini kita boleh melihat kehidupan kita. Apakah kita sudah sesuai dengan Allah? Pada saat ini saya mau mengajak, jika ada hal-hal yang belum berkaitan, mari kita boleh koreksi akan kehidupan kita. Selanjutnya, setelah Allah menciptakan manusia dalam pelajaran hari Kamis, maka diberikan tugas untuk kita, untuk Adam, untuk nenek moyang kita. Dalam Kejadian 2 ayatnya yang ke-15 dan sampai ayatnya yang ke-17. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Saudara-saudara, dalam kitab Kejadian 2 ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-17, Allah menawarkan atau memberikan 3 tugas, menawarkan 3 hal kepada Adam. Yang pertama, Taman Eden. Dalam Kejadian 2 ayatnya yang ke-8. Yang kedua adalah berbicara tentang makanan. Dalam Kejadian 2 ayatnya yang ke-16. Dan yang ketiga
adalah perempuan. Dalam Kejadian 2 ayatnya yang ke-22. Yang pertama, di Taman Eden, Tuhan memberikan perintah yaitu. Mari kita lihat ini. Mengusahakan. Kita boleh baca dalam Kejadian 2 ayatnya yang ke-8. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden. Di sebelah timur disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Ayatnya yang ke-15, ayatnya yang ke-16 dan 17. Allah memberikan perintah kepada Adam kepada nenek moyang untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Mari kita lihat kata mengusahakan dan kata memelihara. Yang pertama, kata mengusahakan, dia merujuk pada bekerja. Kedua, kata memelihara, merujuk pada menjaga atau punya tanggung jawab. Jadi, tugas yang diberikan kepada nenek moyang kita adalah bekerja dan mempunyai tanggung jawab. Allah menciptakan manusia, dia menaruh di Taman Eden dan memberikan mereka pekerjaan, tanggung jawab bahwa mereka harus mengusahakan akan taman tersebut. Saudara, kita harus ingat bahwa tugas kita sebagai manusia adalah mengusahakan, mendapat rejeki dari hasil bumi ini, dan tentunya kita juga harus memelihara. Yang kedua, berbicara tentang poin yang kedua yang Tuhan berikan. Memakan buah-buahan yang ada di Taman Eden, kecuali buah pengetahuan baik dan jahat. Allah berfirman semua pohon yang ada di sini boleh dimakan, tetapi ada satu yang tidak boleh. Artinya apa? Artinya Allah adalah kasih, sumber berkat, sumber kehidupan. Tapi Allah juga adalah Allah yang teratur. Dia sampaikan kepada Adam dan Hawa, boleh makan semua buah yang ada di taman ini, tapi ada satu yang tidak boleh. Karena apa? Karena di balik berkat yang Tuhan sudah berikan, Tuhan ada kasih batas. Karena menikmati tanpa batasan, apapun itu akan menyebabkan kematian. Ada yang bilang bahwa marilah kita hidup merasa cukup. Merasa cukup dengan apa yang ada saat ini. Ada yang bilang bahwa segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Yang ketiga, berbicara tentang pernikahan. Yang mana Allah katakan kepada Adam, dia berikan tugas kepada Adam. Tugas itu adalah menyangkut perempuan. Dalam Kejadian 2 ayatnya yang ke-24, firman Tuhan berkata, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Jadi dari sini kita bisa melihat ada 3 poin. Yang pertama, mengusahakan atau memelihara. Yang mana kita harus mengusahakan, bekerja, dan kita harus mempunyai tanggung jawab untuk melestarikan apa yang sudah Tuhan percayakan. Dan yang kedua, berbicara tentang makanan, pohon pengetahuan baik dan jahat. Di balik berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan, Allah adalah kasih, Allah sumber pengharapan, sumber berkat. Ada banyak sekali hal-hal yang Tuhan sudah berikan, tapi ingat, Allah juga adalah Allah yang teratur. Itulah sebabnya dia memberikan buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Dia bilang, semua pohon yang ada, buah yang ada di sini, boleh kau makan. Tapi ada satu yang tidak boleh kamu makan, karena Allah kita adalah Allah yang teratur. Kita bersyukur pada saat ini kita boleh menyembah Allah yang teratur. Kalau hari ini, besok sampai seterusnya, Allah kita kalau bisa dibilang plain-plan. Saya tidak tahu apa nasib kita. Kita bersyukur ada Alkitab, firman Tuhan yang berkata, baik kemarin, hari ini, sampai seterusnya, kita punya Tuhan yang sama. Selanjutnya, dan setelah Allah menciptakan langit dan bumi, manusia, maka pada hari ke-7, Sabat, Allah berhenti dan dia menguduskannya. Saudara-saudara, ketika Allah dia menciptakan hari pertama, kedua, sampai di hari yang ke-6, Allah berhenti pada hari ke-7 dan dia menguduskannya. Saudara-saudara yang menjadi
hal yang harus kita perhatikan bahwa Allah, dia berhenti bukan berarti dia lelah. Kita punya Allah yang luar biasa. Dia berhenti bukan berarti dia lelah. Dia berhenti karena dia tahu itu hari Sabat. Dia berhenti oleh karena dia tahu bahwa itu adalah hari kenikmatan. Hari untuk melakukan kebaikan. Hari untuk berbakti, menguduskan dan menyucikan. Dan kita juga perlu untuk berhenti pada hari Sabat. Menyucikan, menguduskan hari Sabat. Dan kita beribadah pada hari Sabat. Dalam pelajaran sekolah Sabat di hari Rabu, saya sengaja tadi di hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, saya kasih acak. Saya rubah Minggu, Senin, Rabu, Kamis, dan kita balik di hari Rabu. Dalam pelajaran sekolah Sabat hari Rabu, penulis sekolah Sabat dia sampaikan, hari Sabat adalah puncak perayaan bahwa dunia ini telah selesai diciptakan. Hari yang memiliki pengharapan bagi penderitaan umat manusia dan untuk keluhan dunia. Karena kenapa? Sekolah Sabat juga mencatat bahwa Sabat juga adalah tanda di akhir pekan kemanusiaan kita bahwa penderitaan dan pencobaan dunia akan berakhir. Jadi saudara-saudara, hari Sabat bukan hanya hari untuk kita berbakti, melakukan kebaikan, melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan, tapi hari Sabat juga adalah puncak perayaan bahwa dunia ini telah selesai diciptakan. Hari yang memiliki pengharapan bagi penderitaan umat manusia dan untuk keluhan dunia saat ini. Saya tertarik dengan pelajaran sekolah Sabat. Dia sini sampaikan bahwa memelihara hari Sabat berarti bergabung dengan Tuhan dalam pengakuan akan nilai dan keindahan ciptaannya. Itulah sebabnya saudara-saudara saya mau sampaikan. Penting sekali bagi kita untuk memelihara hari Sabat. Penting sekali bagi kita untuk memperhatikan sikap kita untuk bagaimana kita harus bersikap di hari Sabat. Karena kita adalah ciptaan Tuhan. Yang terakhir, kesimpulan. Setelah kita melihat bahwa Allah adalah pencipta dunia ini, Dia telah menciptakan dunia ini dari baik, bahkan sungguh amat baik. Dia telah memberikan Sabat untuk kita sebagai tanda bahwa penderitaan dan keluhan dunia akan berakhir. Dia menciptakan kita sesuai dengan gambar dan rupa Allah dan memberikan tugas bagi kita. Nah sekarang, kira-kira apa yang Tuhan sudah berikan? Ada banyak berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan. Dia memelihara, menciptakan, memberikan Sabat, memberikan kita tugas, memberikan kita jaminan keselamatan. Kira-kira apa respon kita untuk mengakhiri pelajaran sekolah Sabat? Respon kita adalah, mari kita buka dalam pelajaran sekolah Sabat hari Minggu. Mazmur 100 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Respon kita adalah bersorak-soraklah bagi Tuhan. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah kepada Tuhan dan berterima kasihlah kepada Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan atas pelajaran firman Tuhan, pelajaran sekolah Sabat. Yang mana kami percaya bahwa Allah adalah pencipta dunia ini. Allah telah menciptakan kami semua umat manusia dan diberikan tugas. Dan di akhir penciptaan ada Sabat yang Tuhan sudah berikan. Dan Sabat itu juga adalah hari yang kudus yang kami harus sucikan, berbuat baik dan terlebih. Ini adalah hari tanda di mana penyiksaan, penderitaan dunia berakhir. Terima kasih Tuhan. Nyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Pemirsa, saudara-saudara, teman-teman yang menonton akan sekolah Sabat ini. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Amin. Baik saudara-saudara, kalau rangkuman pelajaran sekolah Sabat ini memberkati saudara-saudara untuk berdiskusi di pelajaran di gereja nanti di hari Sabat, saudara boleh like, komen, share, dan saudara boleh subscribe
channel ini. Tuhan memberkati. Terima kasih. Amin. Haleluya.